Welcome to Wokes Wapim Podcast. Halo teman-teman, welcome to Wokes Wapim Podcast. Bersama aku Dara yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Oke, aku gak bakal sendirian sih teman-teman. Aku ada Kak Adi di sebelah aku. Say hi dulu Kak. Halo teman-teman semua. Ini aku boleh perkenalan dulu nggak sih Kak? Boleh banget. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Akbar Adi Saputra. Di sini aku masuk di ABM di S1 Akuntansi angkatan 2021. Gitu Kak Dara. Oke, keterbalikan dari aku ya. Kalau aku dari manajemen, Kak Adi dari Akuntansi, betul. Gitu. Jadi di episode kali ini kita gak bakal serius-serius ya teman-teman. Ya Kak Adi ya. Iya betul, kita Karena sharing. diseriusin terus tuh gak baik. Iya betul. Kak Adi dari mana nih Kak? Oke, oh iya aku belum ngasih tahu aku dari mana ya. Jadi mungkin dari teman-teman, sebagian teman-teman yang belum tahu aku dari mana, aku ngasih tahu nih, aku sebenarnya itu bukan asli Malang ya. Jadi aku ini aslinya dari Jawa Tengah. Dari mana? Hayo. Waduh, jauh banget. Jauh, Jawa emang Tengah jauh. ya. Walaupun tetanggaan tapi jauh. Dari mana tuh Kak? Dari kota Cepu, Blora, Jawa Tengah. Widih, wih iya. Iya. Kita tetanggaan dong. Masa sih? Kamu dari mana emang? Dari Jawa Timur. Jawa Timur mana? Coba tebak di mana? Perbatasan sama Jawa Tengah. Banyak ya yang perbatasan dari dengan Jawa Tengah. Ada apa ya? Mungkin yang aku tahu paling deket sama kotaku itu Bojonegoro, bener nggak? Betul, aku Wih. dari Bojonegoro. Jadi kita tetanggaan nih teman-teman. Bisa kali nanti kita kalau pulang Main bareng main ya? bareng. Ya soalnya aku lihat tuh ya Kak Dara, maksudnya Kak Dara. Aku panggil Kak apa Panggil Dara aja? aja. Ya wes panggil Dara aja ya. Oke. Aduh kok aku pakai bahasa Jawa, campur-campur nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Jadi for your information Dara, kan di Bojonegoro itu kan ada bioskop kan. Betul. Nah, kendala dari anak-anak Cepu atau orang-orang yang ada di Cepu, terutama aku sebagai anak muda itu tuh kalau mau nonton film itu Susah ya? ya. Kita harus cari yang namanya kota yang dimana ada bioskopnya. Kasihan Iya. Ini fun Bercanda. fact tentang Cepu ya. Jadi di Cepu atau di Blora pun itu belum Belum ada ada bioskop. Jadi kalau kita mau khususnya orang-orang Cepu yang mau nonton itu biasanya ke Bojonegoro dulu. Tapi teman-teman sebenarnya Bojonegoro Cepu itu agak jauh sih. 1 jam kalau misalkan ke Bojonegoro yang Bojonegoronya. Iya, 1 jam. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih cepet deh. 45 menitan kan udah perbaikan jalan. Oh iya, aku Aku- soalnya juga jarang sih main ke Cepu. Iya kan, ngapain kamu main ke Cepu kan gak ada apa-apa di sana. Ya ada sih, ada Taman Seribu Lampu ada. Apa itu? Nanti Tuh Kak kan Adi yang ajakin tahu. aku main makanya. Oh iya, nanti aku ajakin. Mungkin aku main ke kamu dulu ya. Boleh. Nonton bioskop. Ke Malioboro. Aduh, Malioboro. Oke. Dar, kita kembali ke topik aja deh. Oke, kita kayaknya terlalu banyak ngobrol deh. Iya. Jadi Kak Adi sebagai mahasiswa rantau nih, aku juga sebagai mahasiswa rantau, ada gak sih culture shock ketika sampai di STIM Malang Khususiswa Rantau di Malang ini? Sebenarnya kalau culture shock, terutama di Malang, itu yang paling buat aku kaget itu pasti yang pertama adalah suhu. Sama udara di sini kan agak Betul. sejuk ya. Yang kalau dibandingkan sama Cepu itu kan apa ya? Pernah aku di Cepu kemarin tuh sampai 45 derajat Celcius. Bayangin Astagfirullah. 45 Panas banget derajat itu kok 45 apa 44-an. Soalnya kan Cepu itu kan sama Bojonegoro itu kan deket sama tambang ya. Iya, Tambang Cepu minyak. Bojonegoro ada tambang minyak. Ada tambang mungkin. minyaknya itu yang bikin daerah situ tuh terasa panas banget teman-teman. Iya betul. Sama itu kayak yang tertinggi 40-an derajat ya. Jadi kalau ke sini kan rata-rata suhunya itu 20 20, 30. derajat. Jadi ke sini tuh kayak aku serasa di Eropa kayak di Swiss gitu. Jadi Bisa udaranya aja. sejuk. Terus yang kedua apa ya? Mungkin masalah pemandangan di sini kan bagus-bagus. Kalau dibanding di Cepu kan mostly dataran rendah. Beda kalau Bener. di Malang itu kan dataran tinggi.
mungkin kita 30 menit itu udah sampai ke tempat wisata, ke Betul. Coban, ke air terjun kayak gitu kan. Jadi kuliah di Malang ini culture shocknya yaitu kayak ternyata di Malang ini dikelilingi sama tempat wisata, gunung, dan tempat-tempat yang menarik. Betul. Yang bikin aku wow banget itu aku baru tahu kalau misalkan di Malang itu ternyata dia itu dikelilingin sama gunung, Kak. Iya betul banget itu. Itu yang bikin kayak menarik banget gak sih? Iya betul. Jadi aku dengar cerita dari temanku itu, jadi ini tuh Malang, di pinggir-pinggirannya itu gunung. Jadi kayak apa namanya, lembah ya? Iya kayak intinya di tengah dikelilingin lah ya. dikelilingin gitu. Seru banget. Terus kalau misalkan kita lagi pusing-pusingnya kuliah nih Iya. ya. Apalagi Kak Adi yang udah semester 5 ya pasti pusing banget ya sih. Iya betul sekali. Dilihat dari pusing. mukanya, muka-muka. Udah banyak mendapat banget. penderitaan ya. Jadi kalau misalkan kita capek langsung cus healing batu gitu Iya ya. betul sekali. Apalagi apa ya, di Malang ini sebenarnya banyak hidden gems gak sih? Gak hanya Betul. tempat wisata, tapi menurutku makanan pun banyak juga kan. Itu yang jadi salah satu apa sih namanya, culture shock. Buat Yang aku. dari mulai harga rendah sampai Harga harga tertinggi tinggi itu semua ada itu semua. ada di sini semua. Iya betul. Terus apa lagi ya? ya? Duh, kok bareng chemistry nih. Chemistry antar nggak jadi deh. Nggak jadi kan kita di sini sebagai mahasiswa kan ya kan. Betul. Terus kalau misalkan pertemanan selama di kuliah ini Kak Adi ngerasain kayak gimana? Di sini berbedakah dari di Cepu? Oke, untuk masalah pertemanan tentunya berbeda ya. Cepu sendiri itu kan kotanya ya kecil, kecamatan hanya kecamatan kecil. Tapi kalau di Malang ini kan memang Malang ini kan kota besar. Jadi kita bertemu dari orang dari berbagai daerah dan itu pastinya perlu penyesuaian lagi. Apalagi Betul. kalau kita ya di kota besar nggak pilih-pilih pergaulan itu pasti kan salah. Salah jalan ya. Betul. Apalagi kita udah kuliah nih. Contohnya kita kuliah terus kita terlalu banyak keluar hangout dan kita sampai lupa dengan kewajiban kita. Itu kadang kita terlena gitu ya. Makanya untuk pilih teman untuk di Malang ya itu tadi, teman harus pilih-pilih, agak ada penyesuaian lagi gitu. Betul sih, aku juga ngerasa itu sih Kak Adi, aku juga harus pilih-pilih teman juga. Kak Adi temenan sama aku gak ngerasa salah jalan kan ya? Enggak kan kita gak teman lagi kan, kita udah keluarga. Betul. Waduh. Kok di-spill lagi? Keluarga sih emang kita. Keluarga WAP maksudnya. Betul. Oh enggak. Nanti itu beda cerita. Oke, jadi kalau misalkan di Malang ini, terutama di STI Malang Explora tuh aku senengnya itu kita banyak banget teman dari suku lain, dari daerah lain Iya, yang bikin betul. kita itu kayak oh ternyata itu di sini tuh kayak gini ya budayanya. Kita tuh jadi bisa tahu budaya orang lain juga. Ya betul. Iya kan? Betul sekali. Apalagi di ABM ini tuh kan dari Sabang sampai Merauke ada kan. Betul banget. Apa- Bahkan dari negara lain pun ada Kak. Oh ya itu ada juga. Jadi kita kayak contohnya orang Jepang itu kan ada juga kan. Kita biasanya berteman sama mereka juga. Kan mereka Terus- juga ikut kelas Iya, juga. terus mereka cantik-cantik terus ganteng-ganteng juga. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Seneng sih kayak bergaul sama mereka, apalagi Kak Adi peer tutor juga ya tahun Iya kemarin. tahun kemarin aku juga ikut. Aku nyusul Kak Adi nih. Oh ya sekarang Iya. gimana tuh kemarin? Kan belum Kak, baru bulan depan. Oh iya ya Mbak, baru bulan depan ya. Aku soalnya juga pengen mendekatkan diri sih sama mereka, soalnya kayak berteman sama mahasiswa asing tuh seru banget sih. Seru banget. Iya kan? Kamu nanti kalau ikut bertutor atau berteman sama orang Jepang pastinya ada perbedaan antara kita berteman dengan orang Indonesia sama orang Jepang, itu kelihatan banget nanti. Oh iya. Iya, Waduh, harus penyesuaian nih. iya. Ya mostly sama lah, kalau hal-hal baik itu pasti mereka sambut dengan baik. Cuma kadang Betul. ada hal-hal tertentu yang mereka itu nggak mau diganggu, itu kan kita harus orang maklumin Jepang kan kan. karena terkenal dengan privasinya ya. Ya betul, privacy. Jadi kalau di Jepang itu kayak kita nggak ikut urusan orang lain gitu loh. Fokus ke diri Betul. sendiri. Beda kalau kita selalu ngegibahin orang lain gimana? Kayaknya udah jadi tipikal orang-orang Indonesia deh. Betul. Gak bisa lepas dari orang-orang Indonesia karena kita sebenarnya juga di sektor juga sering gibah ya. Gibahin Betty. Gibahin Betty. Kabitnya Maaf ya itu. Betty. Terus Kak Adi ini kan sebagai mahasiswa rantau tapi ngekos ya. Iya. Berbeda dengan aku. Aku mahasiswa rantau tapi tinggal di rumah keluarga. Kalau misalkan Kak Adi di kos itu ngapain aja ya?
Kalau di Ada kos gabut-gabut gak sih kalau misalkan gak ketemu sama keluarga gitu? pasti. Jadi kan apa ya? Pertama kali di Malang, pertama kali ngekos, pertama kali rantau itu rasanya bakal sedih banget jauh dari keluarga. Homesick ya kalau anak sekarang bilangnya itu. Iya, emang kita awal-awal itu kayak sepi banget ya. Ini biasanya ada yang diajak ngobrol, kan aku punya adik, biasanya main sama adikku atau enggak cerita-cerita ke ibuku juga. Itu kalau di Malang di kos itu pasti ngerasa sepi dan yang diajak ngobrol mungkin teman-teman kos, dan itu kan jarang ketemu sama teman-teman kuliah. Kalau gabut itu biasanya aku lihat movie, lihat film, anime. Aku Wibu. suka anime. Ya Iya. enggak begitu sih. Cuma suka lihat anime aja. Terus apa lagi ya? Mungkin sambil dengerin lagu atau enggak ngerjain tugas-tugas yang masih belum selesai. Tapi aku kalau gabut di kos biasanya datang ke kampus, ke sekret. Oh iya. Iya. Emang ada orang? Ya kalau biasanya nggak ada sih, kadang Sama sepi, siapa? kadang ada orang. Ikut bersih-bersih Kakak Adi. Ya biasanya aku bersihin, tapi ya kadang-kadang aja, jarang. Jangan-jangan Kak Adi sama Mbak Mbak Miss K. penunggu. Enggak Enggak. diganggu ya. Ya kalau gibut. Tuh kan jadi belepotan dari gibut, apa itu gibut? Santai. Jadi kalau gabut ya itu tadi, kalau nggak di kos itu ngerjain tugas ataupun kegiatan hal-hal lain, mungkin aku datang ke sekret buat main sama teman-teman atau sharing. Biasanya aku sama Damar ke sekret atau enggak sama Sesa, sama Gaga kayak gitu. Oke, berarti kayak sering banget ya ke sekret itu ya. Ya, Kadang juga Kak Adi tuh aku lihat dari pubnya di grup tuh kayak sering banget nginep gitu. sebenarnya nggak nginep sih, emang di sekret terlalu lama jadi kesannya kayak nginep, Kayak nginep ya. Oke. Terus kan kita kalau ada siapa itu? Oh ada anak baru. Ada anak baru nih. Ada anak baru masuk teman-teman. Kalau misalkan aku sih nggak terlalu gabut banget ya. Soalnya karena aku kan tinggal di rumah keluarga juga ya. Oke. Jadi kayak ya walaupun nggak ngobrol tuh kayak ada orang tuh ya, jadi kita nggak ngerasa kesepian ya. Kalau misalkan aku dengar dari teman-teman aku yang ngekos itu masih banyak banget yang dia tuh nangis baru-baru ditinggal itu. Oh iya, itu pasti Tadi nangis sedih. juga nggak pas baru ditinggal itu? Kalau sampai nangis enggak ya, tapi ngerasa sedih aja gitu loh. Kayak ada yang hilang, ada yang kurang kan, karena sendirian kan nggak enak kan. Iya sih, bener banget. Terus kalau misalkan kayak makan-makan gitu gimana Kak? Makan sendiri, apa-apa sendiri? At the first ketika di Malang itu tuh aku masih cari makannya beli di sekitaran kampus. Terus aku kan masih jalan, belum bisa kemana-mana, nggak ada motor lah istilahnya. Terus habis itu pertengahan semester semester 4 kemarin itu udah mulai beli Magicom buat masak nasi. Jadi aku kalau di rumah itu masak nasi cuma beli lauk aja gitu. Oke. Kak Adi di sekret ini sendirian atau ditemenin ini? Itu yang itu. Kalau selama ini belum ada ya kayak gangguan seperti itu, belum ada. Cuma kalau di sekret biasanya ditemani anak-anak yang tadi itu tau. Loh bukan Kak, Yang kan apa? baru dekat itu. Oh, maba maksudnya. Iya. Ya kan anak-anak maba kan banyak yang ke sekret juga, angkatan 23. Ya kan aku biasanya ngobrol sama mereka. Terus apa lagi ya Dar? Kita kembali ke pertemanan ya. Sebenarnya ini ada yang kelupaan. Kan Apa aku masuk di perkuliahan ini kan angkatan 21, which is itu apa ya namanya, masih masa-masa corona. Kalau kamu kan udah tahun 2022 Udah full offline. Ya new normal kan ya. New normal. Jadi aku dulu ngalamin 3 fase dalam perkuliahan. Yang pertama online, yang kedua itu hybrid, yang ketiga itu full offline. Jadi aku tahu teman-temanku, the real teman-temanku, maksudnya ketemu wajahnya secara langsung itu sama ya. pas aku maba ya. Iya, jadi semester 2 itu hybrid, mau masuk ke semester 3 itu baru aku tahu. Jadi kayak misalkan aku maba, Kak Adi datang ke kampus juga ditanyain kampus, dia juga nggak tahu kampusnya Iya, kayak gimana. betul. Waktu itu kan kayak banyak maba-maba yang tanya ke kating-katingnya lah, wong katingnya ini itu apa nih ngarani? Apa bilangnya Ngarani. sama-sama. bahasa kebawa. Cepunya keluar. Lupa aku mau bilang apa tadi. Oh iya. Apa?
maba itu tanya ke kita kan yang angkatan 21 ataupun 20 yang mereka Oke. itu full online. Jadi kita ditanyai gedung H itu mana ya? Mana ya? Aku juga mikir kan mana ya gedung H itu? Nggak pernah ke sana. Tiba-tiba offline ditanyain sama adik-adik maba. Ya aku bilang maaf aku juga nggak tahu. Aku juga baru pertama kali ke kampus kayak gitu lah intinya. Aduh. Banyak banget perbedaan sih dari kita dari online ke Ke offline ya banyak tahapan. Dari segi pemikiran, terus Ya. dari segi pertemanan, pasti kan kita juga sering banget di rumah ya Kak. Yang Iya. membuat kita itu jadi semakin menjadi pribadi yang menyendiri. Iya, Terus buat betul. beradaptasi itu susah. Karena aku dulu ngerasain itu sih waktu di SMA. Terus karena kita bergantung pada ini, handphone. Betul. jadi kita itu apa-apa browsing. Jadi ya waktu ujian pun sempet Iya. browsing. Ya kayaknya itu udah hal wajar ketika kita bicara tentang sekolah online atau Betul. kuliah online ya. Tapi kalau Kak Adi sendiri kalau pas waktu kuliah kan aku nggak sempet ngerasain kuliah online ya alhamdulillahnya. Kak Adi ngerasain kayak gimana sih? Susah apa mudah? Sebenarnya kalau semester awal itu kan masih mata kuliahnya masih enak ya, Dara. Betul, Jadi betul. kita itu buat belajarnya emang lumayan gampang dibandingkan semester selanjutnya. Karena semester 1 itu kita jarak jauh udah paham. Betul. Jadi kita tinggal latihan-latihan aja. Habis itu masuk semester 2 itu aku udah ngerasain yang namanya kuliah online ini tuh kayaknya kurang kena ya ke akunya. Teman-temanku kan waktu itu semester 2 udah hybrid kan, yang di Malang, yang di luar Malang masih belum boleh. Waktu akhir baru diperbolehkan. Nah, itu aku datang ke Malang, oh ternyata kalau kita belajar lewat offline, tatap muka secara langsung itu lebih Gampang buat nangkepnya. Untuk tanya pun kita nggak perlu on mic kan, kita langsung angkat tangan, habis itu langsung ngomong kita mau tanya apa. Terus kalau online tuh kan kadang kita malu ya Ya, mau ya tanya betul. itu. Aduh. Sebenarnya lebih banyak tidur sih kalau online. Aduh. Di off cam ya. Iya di off cam. Itu udah jadi rahasia umum sih sebenarnya Kak. Iya betul. Makanya kalau sekarang itu offline tuh udah alhamdulillah banget sih. Apalagi kalau misalkan di semester 1 dulu itu kan kalau misalkan gak dijelasin pun dulu itu udah paham kan. Soalnya dulu aku pun ada materi itu di SMA walaupun aku dari IPA. Tadi dulu IPA apa IPS? Aku dulu IPA. Aku dulu IPA tetapi ada lintas minat ekonomi. Oh, Jadi aku udah diajarin dulu. berapa tahun? Maksudnya selama kelas berapa kamu Selama dapet? kelas 12. Oh, satu kali aja ya. Sama aku dulu juga ada ekonomi, cuma aku dapetnya di kelas 10 ya, dapat di kelas 10. Udah keburu lupa ya. Iya. Dan ekonominya itu mostly tentang teori. Jadi aku kayak mikirnya kok banyak banget nih teori, dan pada saat itu tuh memang belum ada ketertarikan ke IPS, ekonomi ekonomi. atau ke accounting atau manajemen. Jadi masih ya wis lah gitu. Bener sih, aku juga dulu gak ada ketertarikan ke ekonomi. Cuman makin kesini ekonomi juga seru sih. Ya menarik gak sih? Menarik, bener. Aku tuh ambil akuntansi karena sebenarnya aku dulu tuh waktu kecil kayak apa sih, berimajinasi main kayak laptopan kayak kerja kantoran gitu tuh seru, dan ternyata setelah sekarang itu tuh ya emang seru. Kantoran beneran Iya. kalau sekarang. Ya kalau sekarang Semi sih, praktik semi sih. semi ya belum ke dunia masih kerja. Belum. Semester 5. Kak Adi ada rencana buat magang gak Kak? Insya Allah ada semester 7. Karena insya Allah semester 7 itu berarti sekitar bulan Agustusan ke atas gitu ya. Kalau yang semester 6 ini sebenarnya ada kan program MBKM sama MSIP itu kan. Aku belum bisa ambil karena aku mau semester 6 ini mau fokus ke organisasi dulu. Setelah itu setelah demisioner atau setelah purna itu aku baru ikut magang. Aku kira mau 3 periode di Wapim. Waduh. Ya kan harus ada rolling pergantian pengurus. Bener Ya sih. betul sekali. Oh iya Dara, aku ini mau tanya sebenarnya keluh kesah yang aku rasakan sih selama di Malang. Kan aku nih dari Jawa Tengah nih. Jadi kalau sampai di sini, maksudnya pas waktu sampai di sini itu tuh ada hal yang paling menonjol yang nggak Apa bisa tuh? dibedain, Apa yaitu tuh? masalah logat Oh iya, sama bener aksen. banget teman-teman.
Apalagi kamu kan juga di Bojonegoro kan. Bojonegoro itu deketnya perbatasan sama Jawa Tengah. Jadi Iya. AC-nya itu mungkin ke Jawa Hampir. Tengahan. Jawa Tengah, Jawa Timuran. Jadi ngeblend jadi satu gak Iya sih? benar-benar. Jadi kita itu sebenarnya kayak hampir sama gak sih logatnya itu? Ya hampir sama. Kalau setauku daerah Cepu Blora, maksudnya Blora Cepu Blora dengan Bojonegoro itu tuh hampir sama logatnya. Mm-mm. Karena setahu aku itu tuh kan di daerah Blora sama Bojonegoro itu kan ada suku yang ada di situ kan, namanya suku Samin. Oh Jadi iya. Aku orang Bojonegoro oh sendiri kamu nggak tahu. Aku Jadi nggak tahu. jadi di Bojonegoro sama di Blora atau di Cepu pun itu ada yang namanya suku Samin. Jadi mungkin masih ada keterkaitan tentang mungkin bahasa sama logatnya. Oh gitu. Aku baru tahu loh teman-teman. Ya? Iya. Oh, aku tahu itu ketika SMA sih. SMA ada kayak apa sih? Tentang sejarah-sejarah gitu ya dari situ. Oh diajarin ya Iya. suku-suku gitu. Berarti kita ngobrol dari mana sih Kak? Aku lupa tadi Kak. Dari logat tadi kita Oh kan iya logat. dari logat teman-teman. Dulu waktu aku sebenarnya logat aku tuh kadang bisa nyesuaiin apa ya? Kalau sama orang sana gitu. Soalnya dulu tuh aku SMP juga di sini. Mungkin kayak kebawa logat-logat iya, betul. Malang mungkin ya, gitu. Mungkin ya. Kalau aku kan memang baru maksudnya tinggal pertama kali bersama orang-orang Jawa Timur yang berbeda aksennya itu ya sekarang. Jadi aku ngerasa ada yang beda dari logatnya. Soalnya apa ya, meskipun aku tuh sebenarnya bapak ibuku itu dari Jawa Tengah sama Jawa Timur. Bapakku dari Jawa Tengah, ibuku dari Jawa Timur, daerah Jombang. Nah, untuk mendengar logat-logat Jawa Timur sebenarnya udah biasa. Cuma untuk ngomongnya itu kadang masih Bener. perlu penyesuaian. Apalagi apa ya yang di sini tuh menurutku paling mind blowing itu tuh motor. Oh iya, motor. Kalau di sini kan mobil kan. Bener. Kalau di sana motor ya motor. iya motor ya motor. Terus apa lagi? Ya? Sektas. Sekto. Di sana tuh pasti kayak pakai sekto gitu Iya. kan. Sektas itu kan barusan kan ya. Barusan. Nah kalau di Cepu itu kan langgean. Langgean, iya bener. Terus kalau misalkan di sana tuh pakai gitu. leh. Ya kayak gitulah intinya. Gitu. Teman-teman kalau misalkan punya teman-teman dari daerah sana pasti ngerasain banget kalau Iya. misalkan mereka berbicara tuh logatnya bakal beda. Kayak aku juga kadang logatku kalau ngomong juga beda kadang. Iya. Gitu. Betul sekali. Terus apa lagi ya kita mau ngobrolin? Kalau makanan, aku suka sih makanan di sini. Makanannya kita bisa milih sih Kak. Iya. Harganya itu yang murah-murah tuh banyak banget yang sesuai dengan budget anak kos. Apalagi sekarang ada TikTok. Oh iya betul, ada TikTok. Bener, aku kalau mau makan mesti kayak rekomendasinya dapat dari Iya banyak TikTok. banget di Malang ini. Yang paling aku suka itu tuh kan di sini tuh apa ya yang beda itu nasi ayam itu 10.000 udah dapat. Nasi sama ayam 10.000. Oh iya, Ya udah dapat. emang di Cepu berapa? Kalau di Cepu itu mungkin berapa ya? 12-an kayak ya. Ya segituan sih. Kalau yang 10.000 itu masih jarang. Kalau aku lebih ke bakso sih. Bakso. Oh iya bakso di sini Seenak enak. apapun bakso di sana, kayak nggak bisa ngalahin gitu bakso sini. Oh. Di sini tuh walaupun bakso depan kampus itu udah enak banget. Oh iya di sini iya. Kenapa ya Kak? Kok gitu ya? Tahu? Aku juga ngerasa gitu. Apa mungkin karena aku sama kamu itu pendatang yang mungkin notabene kita kalau masalah perbaksoan kita kurang ya. Makanya Betul. kita ketika ke Malang disuguhin sama pangsit, siomay ini dan berbagai macam jenis bakso itu kita langsung enak ya ternyata. Iya. Terus kalau misalkan di sini tuh bakso itu kita milih sendiri. Ah ya, Kalau prasmanan misalkan ya. iya, kalau misalkan di sana itu baksonya itu kayak bakso 5.000 ya udah dapat segitu. Iya betul. nggak sih? Iya, paketan. Oh, paketan. Aku kalau beli di Cepu itu ya sekitar 5.000. Tapi kita nggak milih kan? Nggak milih udah dikasih. Udah dikasih ya udah segitu Heeh. seporsinya. Gitu. Sama apa? Rasanya itu beda. Kalau di daerahku itu mungkin lebih apa ya? Lebih like itu kayak gimana sih rasanya? Ya nggak sekental yang di sini gitu loh rasanya. Oh iya bener. Kayak lebih bumbunya lebih kerasa ya. Ya lebih apa sih kalau soto itu soto yang bening gitu loh. Ya kayak gitulah. Terus
Kak Adi nih kira-kira setelah lulus dari STIM Malang Kuseswara ini kepikiran buat kerja di sini atau mau balik ke kampung halaman nih Kak Adi? Untuk setelah masa perkuliahan ya, aku tuh pengennya balik ke Cepu. Pengen kerja mungkin nyoba di PT Pertamina, terus mungkin ke OJK atau BI, mungkin ke situ. Insya Allah ke situ. Semoga aja bisa ya. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya teman-teman. Kalau aku juga. Kamu di mana kamu? Rencananya juga aku pengen pulang dulu sih, karena kan orang tua kan pasti kangen ya. Apalagi kalau kita aja perkuliahan ini kita udah jarang pulang Kak. Iya bener sekali. Saking padatnya kita buat organisasi, buat ikut kegiatan. Kadang kita itu kayak pulang tuh cuman bentar-bentar aja. Ya seminggu. Walaupun 5 hari. libur kita 1 bulan ya teman-teman. Kadang harus bolak-balik ya. Bener. Terus karena kangen banget. Iya betul. Kan di daerah Bojonegoro itu kan banyak perusahaan-perusahaan kan di situ. Itu bisa loh Dara. Iya nanti sih aku mau coba-coba lagi di situ. Aku juga kalau ada kesempatan juga mau main ya. Main terus ngelamar kerja mungkin di sana suatu saat nanti. Boleh. Terus Kak Adi, aku ada tebak-tebakan. Kak Adi mau main tebak-tebakan gak? Ayo coba. Aku dulu ya. Iya. Ikan apa yang lucu? Ikan apa yang lucu? Ikan Nemo. Salah. Apa? Ikan piranha. Oh piranha ada hanya terakhir itu ya. Oke aku. Ini receh banget sih, tapi maafin ya teman-teman, aku kadang masuk receh. Ini aku ada yang apa ya, lebih ada pertanyaan juga, ada. Apa tuh? Ada teka-teki. Sih biar nggak kelihatan sama Dara. Oke, aku nggak lihat. Ini ada hubungannya sama provinsiku. Oke. Jadi aku mau tanya ke kamu. Apa nama kota di Jawa Tengah yang isinya semua bapak-bapak? Apa ya? Cepu. Itu kan daerahku. Blora. Aku tahu cuman Cepu sama Blora. Apa ya? Jogja? Jogja itu bukan Jawa Tengah. Ya itu beda provinsi. Semarang. Salah. Nyerah? Nyerah. Apa tuh? Kota yang isinya bapak-bapak semua itu kota Purwodadi. Purwodadi. Kok bisa kepikiran itu sih Kak? Sebenarnya aku gak expect teman-teman bakal nyebut Purwodadi. Itu sebenarnya aku dapat dari Google. Di Google tapi kan lucu kalau kita belum tahu Kak. Iya makanya aku tadi nggak nge-spill ya. Terus aku ada lagi nih satu. Oh ada lagi. Aku cuma satu tok. Apa lagi? Kenapa zombie ini kalau nyerang bareng-bareng? Kenapa zombie kalau nyerang? Yang Purwodadi. Kalau nyerang bareng-bareng. Nggak tahu, bingung aku. Karena kalau sendirian itu jomblo. Oh, waduh, aku merasa tersinggung nih. Aku jomblo seumur hidup loh. Astagfirullah, amit-amit. Nauzubillah ya. Ya, nauzubillah. Maksudnya sampai aku sekarang jomblo, belum pernah pacaran. Nauzubillah seumur hidup Kak. Terus kita mau bahas apa lagi ya? Kita receh banget. Mungkin aku mau tanya ke kamu deh. Apa tuh? Kamu selama ini apa sih yang kamu suka atau mungkin hobi kamu itu apa? Hobi aku ya. Hobi aku sejauh ini sih aku suka berorganisasi karena aku udah nyaman di Wapim. Terus kalau misalkan hobi sih aku kadang suka nyanyi juga. Cuman aku orangnya pemalu. Loh, gimana? Masa kamu bisa nyanyi? Ya semua orang bisa nyanyi. Oh ya bisa nyanyi, cuma kan beda-beda. Oh kamu suka nyanyi, suka terus kalau di kamar. Nonton film? Oh iya, aku suka nonton film juga teman-teman. Sekarang ini aku lagi nonton Marry My Husband drakor. Oh drakor. Aku suka nonton drakor. Kalau Kak Adi hobinya apa? Sama nonton. Oh iya nonton juga. juga. Tapi aku bukan nonton yang K-drama, tapi apa aku itu? lebih ke anime karena aku suka Jepang juga kan. Apalagi anime itu kan apa ya, grafiknya yang buat aku suka itu grafik sama ceritanya itu bagus. Selain itu aku juga nonton anime sih Kak, cuman anime tertentu aja. Oh tertentu apa? Kimetsu. Oh iya kalau Kimetsu itu the best, itu grafiknya the best.
Terus Kak Adi apa lagi? Apalagi ya? Tadi nonton udah. Nyanyi, Kak Adi juga suka nyanyi nih kadang-kadang. Oh iya, aku suka nyanyi sama main musik. Jadi sebenarnya bakat nyanyi, aku suka nyanyi itu dari SMP. Dulu SMP itu aku ikut tim paduan suara. Jadi dari situ awal mula aku lebih pede buat nyanyi. Kalau musik udah dari kelas 3 ya, kelas 3 SD udah suka, udah dari kecil udah suka. Jadi dari orang tua itu memang alhamdulillah bisa kayak memfasilitasi kayak dulu kan kalau kita SD main pianika itu dibelikan. Supporting banget ya Iya. orang tuanya. Terus aku waktu SD kelas 6 itu kan acara sunat gitu loh kan, kalau anak laki-laki kan biasanya ada acara sunat Ada gitu, hadiahnya. khitanan. Terus kita kan dapat uang tuh, itu uangnya buat aku beliin keyboard buat belajar. Oh, Kak Adi berarti ada keyboard di rumah? Iya, cuma udah rusak. Keyboard Ya. yang enggak yang ya keyboard-keyboardan gitu sih. Terus Keren. terus dari situ mulai berkembang. Berarti suka di musik ya? Ya suka di musik. Kalau aku sih dulu sempat sering nyanyi tapi waktu di SD. Oh. Pasti banyak yang nggak tahu sih ini. Soalnya kalau semenjak aku SMP, karena aku mungkin culture shock dari dari Bojonegoro ke Malang, jadinya aku SMP tuh bener-bener jadi anak pendiam. Jadi semua bakatku tuh di situ kayak semua tertutup gitu loh, Kak. Iya, nggak ada. Terus baru aku up itu Betul. di kuliahan ini aku baru. Ah. Mulai SMA tuh aku mulai terbuka terus sampai kuliah ini. Oke. Gitu. Iya, kamu kan ini di desain jurnalistik. Kamu suka desain edit juga nggak? Kalau edit sih sebenarnya aku nggak terlalu bakat ya. Oh. Aku ini bakat yang nggak aku miliki. Cuman karena aku di desain and jurnalistik ini kayak aku terpaksa buat gimana caranya aku buat belajar itu. Keren banget, keren. Ya kan? Ya, itu bisa jadi apa ya? Poin plus buat aku nanti sih karena Iya. itu kan penting juga ya. Iya, kalau aku sendiri sebenarnya suka edit. Oh iya. Suka edit entah itu video ataupun gambar. Aku tuh suka. Dulu tuh pernah belajar otodidak Photoshop kan lewat YouTube aja. Ya ternyata seru. Kok aku apa ya, ada feel di edit. Cuma akhirnya karena kalah sama musik. Jadi Musik yang lebih menonjol ya. Musiknya yang lebih menonjol. Kak Adi gitu. boleh nyanyi sedikit nggak? Kak Adi ini teman-teman pada kepo. Soalnya Kak Adi ini suka nyanyi nih teman-teman. Waduh, mau nyanyi apa? Apa ya? Kak Adi mau nyanyi apa? Biasanya nyanyinya lagu apa? Kalau genre aku tuh suka dangdut yang kayak punyanya Guyon Waton. Oke. Terus Darboy Gang ya kayak gitu-gitulah. Coba nyanyiin sedikit dong Kak. Mau lagu apa? Mau lagu Jawa? Lagu favoritnya Kak Adi. Kalau lagu favorit kayaknya banyak sih. Cuma aku mau nyanyi lagu Jawa aja ya. Oke, teman-teman jangan kepo ya. Habis ini Kak Adi mau nyanyi. Bentar aku kayak Lupa liriknya. iya lupa lirik. Sambil lihat lirik ya guys ya. Oke. Ini lagunya dari pasti teman-teman ini sering lihat aduh kok HP-nya nge-lag gini, nggak nge-lag. Lagunya sering keluar di TikTok-nya FYP kalian, ya FYP TikTok kalian mungkin. Kira-kira apa ya? Aduh Dar, sebentar Dar. Aku cariin Kak. Kan kamu nggak tahu. Oh iya, surprise. Jadi Oke, lagunya kita tunggu teman-teman. Kak Adi lagi nyari musik buat nyanyi. Nyari lirik. lirik ya lirik. Kata Kak Adi kalau misalkan ngomong belibet itu wajar ya Kak? Ya wajar karena manusia pasti ada apa nek ngarani? Apa bilangnya itu time untuk berpikir, time to think. Ya betul. Ini nih aku udah ketemu nih. Ini lagunya ada dance-nya juga. Oh iya? Ya, Apa tuh? DJ remix maksudnya. Remix. Malu aku. Gak apa-apa Kak, teman-teman nih biar gak kepo ini, biar plong gitu rasanya. Oke.
Bola bali nggo dolanan, bola bali wes kapusan, janji manis nalika awal pacaran, dadi badhe tak lakoni, dadi payung wes ngalami. Kadung elos ora mikir, cinta tak pasrah ke Gusti. Wih, Tahu keren nggak lagu itu? banget. Tahu. Aku tapi nggak tahu judulnya, tapi sering lewat FYP TikTok aku, Kak. Jadi itu lagunya Mas Do, Kisinan 2 judulnya. Oh. Bayangin, kan sebenarnya ini ada Kisinan 1. Nah, ini Kisinan part 2-nya. Oh, ada yang part satunya. Ada part 1, yang ini part 2. Kisinan terus ya orangnya. Ya makanya. Ya itulah. Enak banget suaranya kan teman-teman tuh kan Makasih. aku udah bilang loh. Ya itu sih. Hobi dari Kak Adi sangat multi talent sekali selain di pendidikan, tetapi selain organisasi juga di musik juga tetap jalan. Keren banget gak sih teman-teman? Patut kita contoh sih Kak Adi nih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu ya dari kita. Karena kita udah lama banget ngobrolnya tadi kemana-mana ya Kak. Ya nanti kalau rame kita lanjut part 2. Gitu. Makasih ya teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa ditunggu untuk video selanjutnya. And see you. See you. Dadah. Dadah.